2 hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pembekalan terhadap calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum usai pembekalan, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Koalisi di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta. Pertemuan tertutup ini dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan yang berlangsung singkat membahas agenda perkembangan ke depan pasca pelantikan. Soal bergabungnya PDIP di Kabinet Prabowo Gibran dibahas dalam pertemuan itu. Sejumlah ketua umum partai pun enggan banyak bicara. Apakah pertemuan ini menguatkan sinyal bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Diskusi sama Pak Presiden terpilih, kami dari ketum-ketum partai koalisi dalam rangka membahas beberapa perkembangan ke depan pasca pelantikan. Ya. Pak, bahas PDIP nggak Pak? Tadi saya pikir nggak ada pembahasan itu ya. Kita bahas negara kok, bukan bahas partai ya. Kalau posisi menteri Pak posisi menteri dibahasnya Pak? Nanti diumumkan oleh Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan dengan ini ya semua kita bisa bersatu sehingga kita bisa membuat Indonesia menjadi negara maju, kira-kira itu. Ada Mas Surya Paloh, Pak Surya Paloh kan udah tadi. Tadi kita santai pertemuannya, kemudian juga bisa saling berdiskusi dan saling mengupdate situasi. Tadi Pak Surya pulang duluan itu kenapa? Apa ada? Oh, saya tidak tahu, tapi tadi ada ketum-ketum partai yang lain juga, termasuk dari Nasdem, ada sekjennya tadi. Tapi sempat ketemu Pak Surya Pak? Saya nggak ketemu saya. Oke, cukup ya. Apa aja bahasan khusus atau biasa saja? Kan ada perayaan ketum-ketum partai koalisi semua ngumpul, membangun konsolidasi ke depan, berjalan bersama-sama. Pokoknya ke depan terus bersama-sama membangun bangsa. perayaan khusus Pak di dalam kan kursi menteri nggak? Apa? Kursi menteri? Oh nggak ada. Perayaan khusus. Pagi hari ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kulik-kulik gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja pertemuan itu, membahas apa saja. Apakah juga dari PDI Perjuangan ini juga ikut dibahas, apakah akan merapat. Kami akan hadirkan dialognya di pagi hari ini. Sudah bergabung melalui daring Bang Andre Rosiade, merupakan politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Pagi Bang Andre. Selamat pagi Maria, Syera, dan Mas Nyarwi. Selamat pagi. Wah ini lagi siap-siap lagi. Sibuk kali lagi di jalan nih, ya. lagi mau aktivitas ya, kita tahan dulu ya, kita hadirkan dulu by Zoom ya. Kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi, Sira, Maria. Ya, kita juga sudah menghubungi dari politisi PDI Perjuangan, Bang Andreas Pareara yang sebenarnya sudah menyatakan bersedia untuk hadir pagi hari ini, untuk berdialog di pagi hari ini. Tetapi ada kondisi di mana kegiatan yang terbaru ya, update harus agendanya digantikan dan juga tidak bisa hadir ya di pagi hari ini. Dan yang lainnya juga kita hubungi juga sih sebenarnya seperti Bang Ciko dan lain sebagainya ya. Kita hingga saat ini nanti bergabung ya mudah-mudahan ada yang bisa yang menyaut ya untuk bisa menghadirkan dialognya bersama kami di Zoom. Kita lanjut saja langsung ke Bang Andre. Bang Andre, ini sebenarnya pertemuan tadi malam tuh membahas apa yang paling krusial? Semua ketum dari Kim Plus itu dihadirkan. Apakah juga membahas hal-hal penting seperti PDI Perjuangan juga dibahas? Dan kemarin Pak Prabowo ulang tahun yang ke-73. Ini tentu kemarin ya para ketua umum melakukan silaturahim dengan Pak Prabowo. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kan seperti yang disampaikan para ketua umum yang hadir bahwa pertemuan itu selain silaturahim juga konsolidasi bagaimana langkah ke depan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melakukan gerak cepat untuk pembangunan Indonesia, karena kan sekali lagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan bagian keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, jadi tidak butuh transisi yang sangat lama ya, tapi bagaimana tanggal 20 nanti Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, lalu beliau akan segera mengumumkan menteri, melantik menteri, wakil menteri dan badan-badan, dan segera
informasi yang kami dapatkan tanggal 23 sudah rapat pertama kabinet, sehingga pemerintah langsung tancap gas untuk segera memenuhi janji-janjinya. Nah, untuk itu tentu perlu konsolidasi ya, agar segala visi dan misi Pak Prabowo yang ada di Asta Cita itu bisa kita wujudkan segera, mulai dari makan siang bergizi, lalu juga bagaimana memperbaiki sekolah, infrastruktur, dan lain-lain, termasuk bagaimana Pak Prabowo menginginkan kita berdaulat secara pangan, bagaimana nanti ada intensifikasi lahan maupun cetak sawah dan hal-hal yang lainnya. Dan ini tentu harus segera dikonsolidasikan dan dikonkretkan sehingga pemerintah bisa segera bekerja sejak dilantik. Begitu. Iya, Bang Andre, kan nampaknya memang pemerintahan Pak Prabowo ini ingin langsung tancap gas nanti usai dilantik gitu. Tadi sampaikan di hari ketiga nampaknya sudah langsung akan rapat bersama dengan kabinetnya. Ada wacana juga kan yang beredar bahwa nantinya akan diberikan ruang juga untuk PDI Perjuangan bergabung di kabinet. Apakah ini yang kemudian masih akan terus digodok dan juga konsolidasi yang Anda maksud tadi, Bang? Jadi begini, urusan koalisi itu urusan para pimpinan. Kami tidak mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diketahui masyarakat dari awal, Pak Prabowo selalu mengedepankan bahwa ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. Karena Indonesia ini negara besar, permasalahannya begitu banyak di Indonesia ini. Untuk itu kita harus bersama-sama bergotong royong. Pak Prabowo membuka diri ya kepada seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergandengan tangan, bergotong royong, ya bahu-membahu membangun bangsa. Nah, siapapun ingin bergabung tentu Pak Prabowo membuka diri. Tapi sekali lagi urusan koalisi apakah akan bergabung atau tidak, terus terang kami belum mengetahui. Itu adalah kewenangan para pimpinan. Gitu. Tapi yang jelas, seperti janji kampanye Pak Prabowo berulang-ulang kali dalam pidatonya, beliau menyatakan, ayo bersama-sama kita gotong royong bangun bangsa. Beliau terbuka sekali dengan siapapun, kelompok manapun untuk bergandengan tangan membangun bangsa dan negara. Karena ini bangsa kita, bangsa yang sangat besar, masalahnya begitu banyak, dan kita butuh kebersamaan dan gotong royong untuk menuju visi Indonesia Emas 2004. Seperti itu. Baik, Bang Andre. Kita juga dengarkan dari Mas Nyarwi. Mas Nyarwi melihatnya kemarin malam sudah ditemukan gitu ya semua ketum parpol Kimples dipertemukan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Artinya sebenarnya lebih membahas kepada apa? Pematangan ketika nanti kinerja-kinerja ke depannya berjalan bersama-sama, atau juga ada pembahasan mengenai koalisi di mana nanti akan dirangkul seluruhnya termasuk dengan PDI Perjuangan. Kenapa genting gitu ya? Rame-rame. Ya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, Sira, Maria. Tentu politisi biasanya kan tidak bisa menyampaikan secara terbuka ya. Nah, kalau Anda kan bisa nih, Mas Darwin gimana Mas? Ya, saya informasinya juga terbatas juga kan gitu. Tetapi kalau kita analisis ya, Maria, Sira, saya kira pertemuan itu banyak dimensi, tapi paling ya kita bisa melihatnya begini, kan tidak mungkin juga ya politisi bertemu tanpa membicarakan kepentingannya, itu tidak mungkin. Nah, saya kira pasti yang pertama ya, ya komitmen para ketua umum misalnya, atau memastikan gitu bahwa ini kan kabinet juga walaupun nama-nama sudah beredar, tapi kalau belum diumumkan nantinya kan juga belum resmi 100% kan, 100%. Dinamis politik dinamis itu. Kan gitu. Dan suara-suara di dalam partai tentang ini harus siapa, seterusnya. Sementara Pak Prabowo nanti menginginkan siapa, itu kan pasti juga akan terjadi terus-menerus. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua, posisi Kim itu sendiri ya, dan juga Kim Plus, saya kira juga ini kan kalau kita bicara kabinet Prabowo Gibran, ini kan sudah banyak yang diaudisi ya, dan jumlah menteri dan wamen itu kan juga besar. Sudah diambil, nah, sudah dipanggil ya? Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya masih dibuka juga keran kita, misalnya PDI Perjuangan misalnya mau masuk. Nah, ini kan tambah besar lagi kan gitu. Nah, kapalnya ini kan penuh begitu ya? Ya, seperti itu, dan saya kira juga bukan masalah soal peluang kuota, walaupun saya yakin PDI Perjuangan juga tidak berpikir sesempit itu, hanya berpikir kursi ya di koalisi, tetapi ini juga kemudian akan terjadi
dinamika psikologi politik lah ya istilahnya antara Kim Plus ini dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Ingat ya, PDI Perjuangan ini kawan lama Gerindra dan kawan lama Bu Mega, kawan lama Pak Prabowo kan gitu. Jadi kedekatan mereka sudah solid lama dan luar biasa. Dan saya kira ini bisa jadi ya. Itu membuat ketidaknyamanan juga kan dari partai-partai yang selama ini mungkin dari Kim ya, Kim Plus itu. Oh, ini psikologi yang Anda ya, maksud ya? itu yang bisa jadi gitu loh. Tetapi kalau kita tarik lebih luas lagi tadi penjelasannya Bung Andre ya. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena dibandingkan presiden terpilih sebelumnya, Pak Prabowo ini walaupun partainya bukan partai pemenang, Maria, Sira, pileg kemarin. Ya. Tetapi Pak Prabowo ini punya posisi unik saya lihat sebagai presiden terpilih ya yang dia ini ketua umum partai. Nah itu posisinya di sana. Nah sebelumnya biasanya ingat ya di masa Pak SBY itu merangkul partai-partai untuk kemudian menjadi basis koalisinya baik periode pertama maupun kedua. Itu tidak semua partai koalisi itu mudah dibariskan, ya mau gitu dirangkul ya? Bahkan bukan hanya dirangkul, tapi untuk dikonsolidasikan dalam visi misi yang kemudian secara politik itu akan selalu dalam satu barisan. Ya ini Pak Prabowo kali ini? Nah kan ini bedanya kan gitu. Nah bahkan dulu kalau kita ingat banyak beberapa partai itu kan makanya sampai dibentuk sekber dan seterusnya ya kan, sekretariat bersama. Itu kan tujuannya untuk mengkonsolidasikan partai-partai pendukung supaya dinamikanya masih bisa di-manage. Nah, karena sistem pemerintahan presidensial dengan basis dukungan partai politik yang tidak terlalu kuat itu risikonya di sana. Nah, di masa Pak Prabowo ini saya lihat justru gitu ya, Pak Prabowo bisa menjadi center. Jadi harus kita katakan misalnya banyak ketum-ketum partai ini yang harus merapat ke Pak Prabowo daripada Pak Prabowo yang merapat ke mereka kan gitu. Tarik menariknya kan seperti itu. Pesannya berbeda itu. Iya kan positioningnya seperti itu. Nah kalau situasinya seperti ini tentu daya magnetik atau titik sentral daya magnetiknya ada di Pak Prabowo. Kan gitu. Yang ini sama-sama merapat. Makanya siapa yang lebih dekat dengan Pak Prabowo ini menjadi pertanyaan juga kan. Karena pasti saling akan berusaha mendekat. Nah ini juga saya kira menjadi modal bagi Pak Prabowo untuk mengelola basis dukungan dari partai-partai ini secara baik. Sekaligus juga ini untuk kemudian tadi disampaikan Bung Andre ya, proses penyiapan dari audisi, kemudian istilahnya training kepemimpinan, bahkan outbound dan seterusnya. Ini kan upaya supaya bukan hanya visi misinya yang dipahami dengan baik dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, tapi sebagai tim gitu ya, sejalan itu gitu ya, bisa lebih siap kan gitu. Ya ini Pak Prabowo kan punya tradisi kemudian di militer ya, ada istilah kalau di leadership itu tim yang punya kemampuan kinerja tinggi, high performance tim gitu ya, yang itu saya kira disiapkan menghadapi tantangan yang lebih besar ini. Dan tim ini kan nggak boleh rapuh. Ada beberapa arus aliran partai itu tadi ya. Ya tim ini nggak boleh rapuh, tim ini harus sifatnya inklusif, gitu solid, ready seperti itu. Dan ini saya kira PR yang dihadapi Pak Prabowo juga. Makanya kalau kita lihat mungkin akan sering nih dikumpulkan bareng kan gitu. Oke, nah itu dia. Memang hal-hal yang nampak tidak biasa kita lihat sebelum-sebelumnya ya Mas. Tapi yang menarik adalah begini ya. Tadi Anda sampaikan ini untuk menjaga situasi psikologis di koalisi Kim Plus ini. Memangnya menurut Anda masihkah ada yang kemudian belum legowo untuk melihat PDI Perjuangan akan merapat di kabinet Prabowo Subianto? Masih ada gap Saya kira bukan belum legowo ya. Tapi posisi PDI Perjuangan itu ingat ya, kemarin menjadi partai pemenang loh 2 periode. Berhasil capresnya menang kan gitu juga. Dan PDI Perjuangan ini partai yang solid ya, dalam kondisi menjadi pemenang solid, dalam kondisi pun tidak punya kekuasaan masih solid lagi kan gitu. Nah ini kan partai kader ya, partai kader ini cukup bagi partai-partai lain saya kira juga ini menjadi tantangan ya. Jadi tidak mudah saya kira kalau bagi partai-partai lain misalnya ya menjaga ritme permainan kalau dalam kekuasaan juga nantinya dengan Pak Prabowo ya. Kalau PDI Perjuangan itu ada di dalamnya. Tapi juga PDI Perjuangan kan kita tahu, dia juga tahu diri kan. Dia tidak terlalu kelihatan ambisius kemudian untuk mendapatkan jabatan di posisi eksekutif di kementerian kan gitu. Jadi saya kira juga ada lebih kepada PDI Perjuangan ini diam saja, tarik ulur, diam saja punya power gitu loh, apalagi bergerak, kira-kira gitu. Baik, kita langsung juga ke Bang Andre. Bang Andre, ini tadi PDI Perjuangan ini juga sebenarnya masih pada posisi yang memang tahu diri ya, karena dengan kata-kata perjuangannya dia
tetap stick gitu ya. Nah tapi begini, apa ya tadi malam itu juga sempat dibahas, ada tidak terjadi penolakan ataupun pembahasan mengenai jikalau memang ada wacana yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kalau PDI Perjuangan ini untuk segera merapat, atau memang mereka solid-solid saja, sah-sah saja untuk menerimanya. Tapi nanti dijawabnya usai jeda ya Bang Andre ya, kami segera kembali.